dengan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kali ini saya Gayo akan membahas laporan keuangan dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau biasa kita sebut IPCC untuk periode laporan keuangan terakhir September 2020. Sebelum saya bahas lebih lanjut, teman-teman bisa subscribe channel Pusat Edukasi Saham Indonesia untuk mendapatkan informasi seputar edukasi saham yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita simak ulasan saya sebagai berikut. Ya teman-teman semua, ini bisa kita lihat bersama untuk laporan keuangan dari PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC pada periode September 2020 dengan angka pembanding pada periode Desember 2019 yang disajikan dalam ribuan rupiah. Kita lihat bersama bahwa ini perusahaan memiliki total aset selama 2 periode di bawah 2 triliun. Pada tahun 2019 1,2 T, sedangkan September 2020 memiliki aset 1,8 triliun. Memang ada kenaikan sekitar 600 miliar dari aset. Coba kita lihat bersama-sama ini penyumbang kenaikannya dari mana. Jika dilihat lebih lanjut, kenaikan dari total aset disumbang dari aset tidak lancar. Dari sebelumnya 600 miliar pada 2019 Desember, pada September 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,2 triliun. Nah, untuk aset lancar sendiri cukup stabil di kisaran 600 miliar sekian. Untuk aset tidak lancar, kenaikan tadi disumbang dari ada catatan pos pada aset agunan itu sebesar 800. Namun secara kumulatif ada juga yang menurun sehingga total aset tidak lancar mengalami kenaikan sekitar 600 miliar. Itu dari segi total aset. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai liabilities dan equity atau liabilitas dan ekuitas. Kita bahas mengenai hutang dulu. Untuk Desember 2019 ini hutangnya 191 miliar total hutangnya. Seluruh dari hutang tersebut tercatat ada hutang jangka pendek untuk tahun 2019. Namun dari periode September 2020 ini mengalami kenaikan 600 miliar sehingga total liabilitiesnya menjadi 826 miliar. Nah, kenaikan 600 miliar ini dicatat pada atau disumbangsi pada liabilitas jangka panjang sebesar 683 miliar yang merupakan pencatatan dari liabilitas sewa jangka panjang pada pihak berelasi. Mengenai total liabilitas jangka pendek sendiri memang sedikit ada penurunan apabila dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 191 miliar. Saat ini pada September 2020 sebesar 143 miliar. Itu mengenai liabilities. Sekarang kita ke ekuitas. Ekuitas dari periode Desember 2019 ke September 2020 memang ada kenaikan sebesar 600 miliar ya. Ya, ini jadi secara keseluruhan untuk neraca ini modal dari IPCC cukup kuat. Pada September 2019 memang tercatat liabilitas jangka panjang ada penambahan. Namun secara keseluruhan dari struktur modal perusahaan dilihat dari hutang dan modal ini masih didominasi oleh modal, sehingga menurut saya ini menghasilkan debt equity ratio yang cukup
cukup rendah ya, di bawah 1% karena dari total utang 800, dan equity-nya sendiri 1 triliun ya. Itu mengenai neraca. Sekarang kita bahas mengenai laba rugi. Ya, ini untuk laba rugi pada periode September 2020 dibandingkan dengan September 2019. Terlihat bahwa pendapatan operasi dari IPCC pada periode September 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2019. Pada September 2019 tercatat sebesar 359 miliar, sedangkan untuk periode September 2020 tercatat 249 miliar atau mengalami penurunan 100 miliar. Pada beban pokok pendapatan sendiri juga mengalami penurunan, namun penurunan pada September 2020 tidak signifikan dibandingkan penurunan pendapatan operasi pada periode yang sama. Maksud saya, ini September 2019, beban pokok pendapatannya tercatat 193 miliar, sedangkan beban pokok pendapatan pada September 2020 tercatat sebesar 181 miliar. Ini mengalami penurunan sekitar 10 miliar atau sampai dengan 12 miliar ya untuk beban pokok pendapatan. Dari hal tersebut menghasilkan laba kotor atau gross profit yang menurun juga pada September 2020. Pada September 2019 sendiri gross profitnya menurun, maksud saya sebesar 165 miliar menjadi menurun pada September 2020 sebesar 67 miliar. Sedangkan untuk beban umum dan administrasi mengalami kenaikan dari sebelumnya 49 miliar pada September 2019 menjadi 78 miliar pada September 2020. Nah, dari hasil tersebut menyebabkan rugi usaha sebesar 55 miliar pada periode September 2020 dibandingkan September 2019 yang mencatatkan laba usaha 109 miliar. Pada September 2020 karena terjadi penurunan pendapatan, kemudian laba kotor yang menurun menyebabkan rugi usaha, sehingga untuk pencatatan menghasilkan rugi sebelum pajak penghasilan badan juga mengalami kerugian sebesar 30 miliar dari yang sebelumnya laba 142 miliar. Laba tahun berjalan pun jadi tercatatkan rugi atau disebut rugi tahun berjalan 32 miliar. Nah, ini untuk perbandingan earning per share 61,24 karena September 2019 mencatatkan keuntungan atau laba sehingga tercatat positif, sedangkan untuk September 2020 karena tercatat rugi sehingga menghasilkan earning per share-nya yang negatif sebesar 18. Itu mengenai pembahasan neraca dan laba rugi. Ya teman-teman semua, kita membahas mengenai rasio dari neraca terlebih dahulu. Bisa kita lihat, ini saya ambil dari RTI Bisnis pada neraca untuk posisi 2018, 2019, dan September 2020. Untuk diagram batang berwarna hijau menjelaskan mengenai equity, sedangkan yang merah liabilities dan yang biru aset. Sedangkan untuk yang grafik garis mencerminkan atau menggambarkan debt equity ratio. Jadi kalau kita lihat pada diagram tersebut bahwa equity-nya memang cukup stabil ya. Dari periode 2018
dan 2019 untuk equity IPCC ini di kisaran 1 triliun. 2018 1,1 T, 2019 1 triliun, sedangkan untuk September 2020 juga di kisaran 1 triliun. Namun yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada aset. Nah, aset di sini mengalami kenaikan seperti yang tadi saya jelaskan untuk periode September 2020 memang ada pencatatan aset hak guna neto sebesar 800 miliar. Ini terlihat bahwa sumber dananya dari hutang jangka panjang, yaitu pencatatan liabilitas sewa jangka panjang yang sebesar 683. Jadi kenaikan aset juga diiringi kenaikan liabilities. Nah, untuk debt equity ratio pada September 2020 jelas mengalami kenaikan karena ada tambahan hutang dari segi jangka panjang. Nah, sebelumnya ini di kisaran 20%, pada September 2020 naik menjadi sekitar 80%, namun masih di bawah 1, artinya equity-nya masih lebih besar ya dibandingkan dengan hutangnya. Ini kalau September 2020 liabilities-nya atau total hutangnya 800 miliar, sedangkan total ekuitasnya 1 triliun, jadi masih besar modalnya dibandingkan hutang. Ya, ini kita bahas mengenai laba rugi ya, dilihat dari net income, revenue, dan net profit margin. Kalau dilihat dari grafik yang saya ambil dari LTPI ini, untuk NPM atau net profit margin-nya memang menurun dari September 2020, Juni 2020, Maret 2020, bahkan mencapai titik paling tinggi untuk NPM-nya di September 2019 atau 1 tahun yang lalu dibandingkan dengan September 2020. Nah, mengenai September 2020 dibandingkan dengan September 2019, bagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa ini memang terjadi penurunan revenue atau pendapatan, juga net income-nya juga menurun, sehingga menghasilkan rugi operasional pada September 2020. Ini dari net income untuk IPCC secara quarterly. Kita bahas mengenai earning per share. Untuk kuartal 3 2020 ini mengalami negatif sebesar 18 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2019 memang tercatat positif. Jika kita lihat untuk 2019 74,41, sedangkan untuk September 2020 minus 18. Nah, untuk kuartal 4 kita masih nantikan publikasi dari laporan keuangan IPCC. Begitu juga dengan dividen payout rasionya dan dividen per share-nya juga masih belum tercatat karena masih belum dipublikasi. Ya, itu analisa singkat mengenai rasio-rasio dari IPCC. Ya, teman-teman semua, itu tadi ulasan singkat saya mengenai laporan keuangan dari IPCC. Ini adalah ulasan singkat untuk laporan keuangan periode September 2020. Tidak ada rekomendasi atau ajakan yang mempengaruhi keputusan investasi atau trading bagi teman-teman. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.